mengenal profiling kerja. Jadi kalau kemarin DEC itu mengenal apa? Kepribadian. Nah sekarang profiling kerja. Ini bocoran tes lagi nih. Ini saya kasih banyak bocoran tes ya buat teman-teman ya. Profiling, job profiling namanya. Ya. Jadi kita itu punya yang namanya kemampuan-kemampuan khusus ya, kemampuan-kemampuan yang kalau dipasangkan dengan jenis pekerjaan tertentu pasti hebat. Jadi kelebihan kita berbeda-beda setiap orang ya, selain kepribadian ya. Nah, ada beberapa jenis ya, ada 4 ya. Yang pertama itu orang tipe creator itu apa sih? Bukan kreatif, pembuat, pencipta ya kan? 50 dulu 50. Jadi kreator itu adalah pencipta. Orang yang tipe kreator senangnya mikir, oh saya buat ini, mikir saya buat ini, mikir saya buat ini gitu ya. Jadi di otaknya itu selalu jalan hal-hal yang baru ya, menciptakan hal-hal baru gitu ya. Lalu ada tipe orang yang kedua disebut apa? Developer. Apa developer? Bukan pengembang. Apa? Dalam developer kalau perumahan ya developer pengembang. Ini kan manusia. Jadi developer itu orang yang seneng kalau misalnya sudah dapat instruksi lalu dia ngerancang A sampai Z, semua detail, dirancang dan lain sebagainya sampai jadi. Nah, itu developer ya. Ya, betul. Orang yang ketiga adalah eksekutor. Ya, eksekutor atau eksekusi, tapi apa maksudnya? Ya. 20.000 ya. Jadi eksekutor itu orang lapangan. Jadi kalau dikasih tugas lapangan, misalnya ketemu pemerintahan, ketemu masyarakat, ketemu orang-orang di lapangan, ya, sales, ketemu konsumen, paling jago tuh, ya. Nggak banyak terlalu teori-teori, yang penting gimana jualannya lancar. Kalau ketemu sama pemerintah daerah, nggak perlu banyak teori-teori komunikasi, yang penting tidak ada masalah. Nah, biasanya orang-orang eksekutor tuh orang-orang yang kalau terjun ke lapangan, semua masalah beres. Ada eksekutor. Dan yang terakhir ada orang yang masuk kelompok kemampuan administrator. Nah, 4 tipe ini dimiliki oleh kita semua. Ya, nah kita lihat sekarang. Ya, oke, kita lihat dulu siapa aja. Nah, tipe-tipe ini merupakan tipe-tipe yang kalau tadi saya bilang keahliannya berbeda-beda, Bang. Ya, keahlian berbeda-beda. Nah, kita coba lihat yang pertama dulu deh. Bicara tentang creator. Ini ya penjelasannya ya. Orang yang cenderung memiliki kemampuan menemukan, menciptakan, mengkreasikan inovasi berbagai informasi yang ada di sekitarnya. Ia senang memiliki tantangan. Kalau tantangan suruh mikir seneng tuh. Sebentar. Ini jangan dulu. Creator biasanya kalau di orang-orang di pusat itu bagian apa? Planning. Nah, 50.000. Ya. Ya, jadi kalau teman-teman punya kemampuan creator, kalau suatu hari punya job, ya, punya posisi, itu adalah orang-orang planner. Misalnya contoh nih, Anta mau kerjasama dengan perusahaan apa? Langsung dirancang. Gini. Jago itu. Jadi di kepalanya tuh udah punya konsep, ini strateginya mau gimana. Yang jago di memikirkan sesuatu mau jadi apa. Nah, gitu ya. Merasa begitu nggak sih? Ini merasanya nggak tahu gimana nih. Gitu nggak ya? Sebenarnya teman-teman dalam, walaupun sekarang nggak tahu saya ini tipe apa ya, tapi pelajari dulu. Jangan-jangan memang iya ya. Gitu ya. Kalau pebisnis tuh harus punya creator, Bang. Kalau nggak, gimana bisnisnya mau jalan ya, produknya nggak bisa diinikan. Nah, saya sendiri masuk kelompok ini nih, creator.
Jadi kalau ada peluang apa gitu langsung berpikir, oh harus gimana ya, oh harus gimana ya. Senangnya berpikir. Ini creator ya. Terus di sini juga apa tuh? Orang yang mudah menemukan ide. Jadi ide tuh kayak cepat gitu ya, mengalir di kepala kita. Nah, ini creator ya. Next, orang tipe kedua sekarang. Developer, siapa developer? Kalau creator tipe orang planner. Tapi kalau developer tipe orang bukan eksekutor pelaksananya. Ayo. Merancang. Nah, mulai ngerancang tuh. Idenya dari orang creator, dia rancang lah. Dibuat apa? Kalau di organisasi SWOT analisis. Ya. Apa tuh? Fishbone. Pernah belajar fishbone ya? Tulang ikan, fishbone. Nah, itu jagonya, Pak. Ya, ini jagonya di sini nih. Orang yang cenderung berupaya untuk menuntaskan, bukan menemukan ya, menuntaskan ide yang diberikan kepadanya. Ya. Koordinasi. Jadi nanti koordinasi lintas departemen, diskusi dengan lintas departemen, tanya departemen lain, survei, ya, kumpulkan data. Oh, jagonya developer. Gitu ya. Gitu. Oke, next berikutnya. Eksekutor. Nah, kalau ini orang yang eksekusi, nggak banyak rencana di pikirannya, nggak banyak teori-teori. Pokoknya begitu ada instruksi, siapa beresin, beresin. Ratakan, ratakan. Wah, ini tadi rata. Ini ratakan semua tadi ya. Nah, siapa yang eksekutor? Oh, banyak eksekutor, ya. Jadi ini orang yang selalu menyelesaikan semua permasalahan. Siap tempur. Jadi kalau pasukan apa? Pasukan khusus, ya. Siap, ada penyanderaan, udah diem-diem, jret, beres, pulang. Gimana? Mati semua. Sandra nggak Sandra? Sandranya ketembak Pak, mati juga Pak. Wow, oke, siap. Ini eksekutor, saking semangatnya ya. Oke, next berikutnya. Yang terakhir administrator. Siapa administrator? Nah, itu juga ya. Jadi administrator itu orang yang teliti. Dia ngelihat data, jago sekali tuh ngelihat data, ngerapikan, harus begini, harus begini, harus begini. Rapi orang biasanya, merapikan segala sesuatu. Senang kerapihan dan keteraturan, gitu ya. Jadi bagaimanapun juga kita ini diciptakan juga dengan kemampuan-kemampuan yang unik. Ya, Pak, saya kan tipenya creator, tapi saya orang produksi, kan saya hanya eksekutor. Gimana kalau gitu? Saya orang creator, tapi saya kerja di produksi yang hanya ngikutin aturan. Lalu bagaimana? Kemampuan saya nggak bisa berkembang dong, Pak. Nah, teman orang yang creator, walaupun kerjanya di bagian yang cuman mengulang-ulang ya, kayak operator dan sebagainya, jangan takut. Ditajemin lagi kepekaan kita. Iya ya, kalau ini gimana? Kalau ini gimana? Biasanya kepeka tuh ngeliat sesuatu tuh. Ya, mesin bunyi sedikit, ini kayaknya ada masalah. Ini ada ini nih, ada ini. Misalnya gitu tuh, orang creator tuh langsung punya ide-ide seperti itu ya. Jadi dibuat lebih peka. Jadi kalau udah tahu tadi macam-macam ininya, peka di situ. Karena itu kekuatan kita. Jadi ibaratnya gini loh ya. Ada orang yang punya tinggi badan 180. Ya kan? Cocoknya olahraga apa? Dia udah punya ini kan, modal kan? Basket, volley, basket. Betul nggak? Tapi kalau dia tidak main di situ, ada masalah nggak? Nggak juga, tapi kemampuannya tidak dioptimalkan. Nah, teman-teman punya kemampuan yang 4 tadi, optimalkan, latih, gitu kan ya. Apalagi kalau kita punya kemampuan yang 2 ini. Ya, ini kalau nanti ikut assessment mudah lolosnya nih yang 2 ini. Karena biasanya yang banyak dicari di level-level tinggi itu adalah kemampuan membuat ide dan kemampuan sebagai perancang. Ingat ya kuncinya ya. Pak, saya eksekutor gimana? Eksekutor juga tergantung jabatannya nanti ya. Kalau misalnya bidangnya di manajer yang lebih operation, cocok eksekutor dan administrasi gitu ya. Jadi semuanya bisa sukses. Hanya kembangkanlah kemampuan yang unik yang sudah kita punya, itu kuncinya. Saya sendiri apa? Saya sendiri satu kekuatannya di sini, kedua di sini. Ini paling jelek, Pak. Saya kalau disuruh ngurus administrasi berantakan, Pak. Karena bukan
keahlian saya, bukan skillnya saya. Eksekutor juga kadang-kadang, saya bukan orang eksekutor, Pak. Tapi kalau suruh mikir, ngerancang sesuatu, Pak ada masalah begini Pak, saya pikirin, gitu bisa. Nanti eksekutor orang-orang yang lebih berani terjun ke lapangan dan lain sebagainya. Jadi kekuatan saya di sini dan sini. Ketiga di sini, keempat di sini. Ya. Itu kira-kira ya, menggambarkan kemampuan ini. Bapak apa tadi? Apa nilainya? Developer. Nah, walaupun Bapak sebagai operator crane, tapi kalau nanti ada kesempatan, Bapak punya kemampuan untuk merancang sesuatu. Mikirnya gini. Nah, berarti udah modal nih, Pak. Ini modal loh. Modal itu bisa digunakan, bisa buat Bapak jadi lebih baik, atau Bapak biarkan, biarin aja lah. Ya sudah, selesai sampai di situ. Ya, tapi kalau udah modal gini ya, badan udah tinggi, volley. Boleh nggak volley? Nggak apa-apa, tapi ya percuma. Badan tinggi mau apa nih? Apa